seperti tadi jarak antara B0 ke B2 itu 5 meter. Oke, 5 meter. Berdirikan rambu ukur di sini, baca rambu ukur, catat jarak dan catat sudut horizontalnya. Oke, di sini anggap saja sudutnya itu 180 derajat. Kurangi sudut ini sebanyak 90 derajat ke arah C0. Oke, jarak antara B0 dan ke C0 itu 3 meter seperti tadi. Ini C0. Jaraknya 3 meter. Udah. Kita pasang pen baja, berdirikan rambu ukur, lalu kita catat rambu ukur dan arahkan teropong ke sudut C0 dan catat sudut HZ-nya atau sudut horizontal. Setelah itu, setelah kita menentukan titik C0, untuk lanjut ke C1 dan C2 kita perlu memindahkan alat dari B0 tadi ke C0. Oke, kita pindahkan alat. Kita berdirikan alat. Setelah alat berdiri, ukur tinggi alat. Pastikan alat ini tegak lurus. Kita bisa mengecek di gelembung infonya. Oke, setelah itu, setelah alat berdiri, nolkan sudut horizontalnya ke B0 tadi. Dari C0 kita putar teropongnya ke B0 dan nolkan sudut horizontalnya. Lalu setelah kita dapat C0, kita harus menentukan C1, C2 untuk pengukuran selanjutnya. Seperti tadi, jarak antara C0 ke C1 sama seperti jarak antara B0 dan B1, yaitu sejauh 5 meter. Oke, 5 meter. Tentukan berdirikan rambu ukur, baca rambu ukur dan catat sudut horizontalnya. Kita arahkan teropong tadi ke sini untuk menentukan sudut horizontal. Setelah diarahkan ke sini, kita catat sudut horizontalnya. Ini kita hapus ya. Oke. Catat dan tambahkan 180 derajat tadi. Jadi 20 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 200 tadi. Nah, untuk lanjut ke C2, kita udah. Ini kita tambahkan 180 derajat ini untuk ke arah C2. Nah, C2 ini jarak antara C0 dan C2 ini sama seperti tadi, jauh 5 meter. 5 meter. Kita berdirikan rambu ukur, baca rambu ukur, dan catat sudut horizontalnya tadi. Arahkan teropong ini ke sini, ke C2 tadi. Di sini C2. Catat jarak, catat rambu ukur, dan catat sudut horizontal. Nah, sudut horizontal ini 100, anggap saja ini sudutnya 180. 180 dikurang 90 derajat. Untuk menentukan titik D0. Oke, berarti antara C2 ke B0 itu sudutnya 90 derajat. Dan jarak antara C0 ke D0 itu 3 meter, sama seperti ini tadi. Oke.
Ya, di sini D0. Jaraknya 3 meter. Berdirikan tancapkan pen baja, berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, catat sudut horizontalnya tadi, jangan lupa catat rambut ukur dan catat jarak juga. Udah, setelah selesai kita berdirikan alat untuk melakukan untuk menentukan titik D1 dan D2. Kita harus memindahkan alat dari C0 ini ke D0. Kita pindahkan alat ke sini. Setelah alat berdiri, kita ukur tinggi alat. Ini harus kita catat. Setelah itu, setelah tinggi alat selesai, kita nolkan sudut horizontalnya ke C0. Kita putar teropong ke C0 dan lalu kita nolkan sudut horizontalnya. Oke, udah 0 berarti. Lalu kita tentukan titik D1. D1 ke D0 itu jaraknya 5 meter. Oke, di sini jaraknya 5 meter. D1. Jarak antara ini 5 meter. Kita berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, dan arahkan teropong ke D1 ini, lalu catat sudut horizontal. Oke, setelah itu setelah dapat sudut horizontalnya, berapapun sudut horizontal di sini kita tambahkan dengan 180 derajat untuk menentukan titik D2 tadi. 180 derajat. Anggap saja ini sudutnya sama seperti titik berapa ya? C2, C1, 20 derajat. 20 derajat ditambah 180 derajat, sama 200 derajat. Dan jarak antara D0 ke D2 itu sama seperti yang tadi, 5 meter. D2 oke, kita berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, arahkan teropong ke D2, lalu catat sudut horizontal. Jangan lupa catat jarak yang 5 meter tadi. Oke, titik D2 telah selesai, kita lanjut ke E0. Jarak antara D0 ke E0 ini sama seperti antara C0 ke D0, yaitu 3 meter. 3 meter. Oke, 3 meter. Kita tancapkan pen baja. Berdirikan alat, maksudnya berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, dan catat sudut horizontalnya tadi. Oke. Setelah itu sudah catat jarak, catat rambut ukur, catat sudut horizontal. Untuk menentukan titik E1, E2, kita harus memindahkan alat dari D0 tadi ke E0. Oke, kita pindahkan alat di sini. Kita berdirikan alat. Jangan lupa catat tinggi alat. Tinggi alat. Oke, setelah kita dapat tinggi alat dan berdirikan alat, kita nolkan derajat dari titik E0 tadi ke arahkan teropong dari E0 ke D0 dan nolkan sudutnya. Setelah itu kita tentukan titik E1 sama seperti tadi, jarak antara E1 itu ke E0 itu 5 meter. Kita hapus. E1 jaraknya 5 meter. Berdirikan rambut ukur, baca rambut ukur, dan arahkan teropong dari E0 ke E1. Catat sudut horizontal.
anggap saja 20 derajat, lalu kita tambahkan sudut 20 derajat ini dengan 180 derajat. Fungsinya untuk mengarahkan ke titik E2 nanti. Oke, sama dengan 200 derajat. Nah, dari E1 ke E2 itu sudutnya 200 derajat berarti. Kita putar. Oke, anggap saja di sini 200 derajatnya. Lalu sama seperti tadi untuk menentukan titik E2, jarak antara E0 ke E2 ini harus 5 meter. Oke, setelah dapat titik E2, kita berdirikan rambu ukur, baca rambu ukur, catat jarak, dan putar sudut, arahkan teropong dari E0 ke E2 tadi. Catat sudut horizontal. Oke, setelah itu sudut horizontal ini setelah mengarahkan teropong ke E2 tadi, anggap saja sudutnya itu 180 derajat. Lalu untuk menentukan titik F, maksudnya F0, kita harus kurangi dengan 90 derajat. Berapapun sudut E0 ini, kita harus kurangi 90 derajat untuk menentukan titik F0. Oke. Dan jarak antara E0 ke F0 sama seperti tadi, 3 meter. Setelah itu kita tancapkan pen baja, berdirikan rambu ukur, baca rambu ukur, catat sudut horizontalnya. Setelah itu untuk dapat menentukan titik F1 dan F2, kita harus memindahkan alat dari E0 ke F0. Kita pindahkan alat. Setelah alat dipindahkan, kita catat tinggi alat. Setelah itu kita harus mengenolkan sudut horizontalnya. Kita arahkan teropong dari titik F0 tadi ke E0, lalu kita nolkan derajat. Oke, setelah kita nolkan derajat, baru kita bisa menghitung F1, F2, dan seterusnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kiranya ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.